few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Generasi Inspiratif. Podcast yang ngobrol santai tapi penuh makna dan pelajaran hidup. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang sering dianggap sepele, Yaitu tentang sedekah. Tapi tunggu dulu, sedekah nggak harus pakai uang. Dalam ajaran Islam, sedekah itu luas bagi artinya. Bahkan Nabi Muhammad mengajarkan bahwa senyum kepada orang lain itu juga sedekah. Dan membantu orang tua di rumah pun bisa jadi ibadah. Jadi buat yang merasa belum punya uang untuk berbagi, jangan khawatir. Karena kebaikan kecil pun bisa jadi pahala besar. 3. Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Ikut penggalan banyak kemarin nggak? Aku nggak ikut lagi, nggak punya uang jalan lebih. Aku juga jadi merasa nggak bisa sedekah deh. Loh, siapa bilang sedekah harus pakai uang? Emang enggak. Dalam ajaran Islam, sedekah itu nggak cuma soal uang. Kata Nabi Muhammad, senyum aja bisa sedekah. Serius, senyum doang. Telu. Berarti kalau bantu orang tua di rumah juga termasuk. Banget, bantu ibu menyapu cuci piring atau bantu ayah beres-beres itu juga ibadah. Kata sedekah gampang ya. Nggak harus nunggu punya uang banyak. Cukup dengan kebaikan kecil. Karena sedekah itu tentang hati yang ikhlas. Sedekah nggak harus pakai uang. Membantu dan bersenyum pun jadi ibadah. Balik lagi di podcast Curhat Ramadan. Hari ini kita bakal kasih tahu tips sahur anti ngantuk. Dan juga cara biar bisa kata Al-Quran di bulan Ramadan. Telu. Wah, penting banget nih buat kita semua. Menu pertama, nasi, telur, sayur hijau, buah, karbohidrat, kasih energi, protein, bikin kenyang lebih lama, sayur dan buah bikin badan segar. Menu kedua, oatmeal susu, kurma, kacang-kacangan. Ini praktis dan bikin energi stabil, jadi nggak gampang lemas di sekolah. Menu ketiga, roti, gandum, ayam, tempe, telur, air putih cukup. Yang penting jangan lupa minum air putih minimal 2 atau 3 gelas waktu sahur. Dan jangan kebanyakan gorengan ya, nanti malah ngantuk. Betul, hindari terlalu manis supaya nggak cepat lemas. Telu. Targetnya gampang kok, Al-Quran itu 30 juz. Kalau satu hari 1 juz, insya Allah 30 hari kita bisa khatam. Kalau terasa berat bisa dibagi jadi 4 waktu, setelah subuh, setelah zuhur, setelah asar, setelah maghrib. Sedikit tapi konsisten lebih bagus daripada banyak tapi cuma sekali. Bisa juga bikin jadwal bareng teman atau keluarga biar saling semangat. Dan jangan lupa niat karena Allah supaya dapat pahala berlipat di bulan Ramadan. Telu. Jadi sahur sehat biar tidak ngantuk. Dan atur waktu supaya bisa khatam. Semangat Ramadan. Sampai ketemu di episode Telu. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bahas tentang senyum. Kenapa senyum disebut sedekah? Karena senyum bisa bikin orang lain merasa dihargai dan bahagia. Kadang kita nggak tahu orang lain lagi punya masalah, tapi satu senyum kecil bisa bikin tak kayaknya lebih ringan. Senyum juga nggak butuh biaya, gratis, tapi pahalanya besar. Apalagi kalau kita biasakan senyum ke orang tua, guru, teman, bahkan tetangga. Daripada sama itu baru lebih baik tebar senyum. Dan senyum itu juga bisa kita sendiri jadi lebih positif. Selain membantu orang tua dan senyum, apalagi contoh sedekah tanpa uang, Memberi semangat ke teman yang sedang sedih. membuang sampah pada tempatnya supaya lingkungan bersih. Berbagi ilmu, misalnya ngajarin teman yang belum paham pelajaran. Ternyata banyak banget ya cara bersedekah tanpa uang. Jadi teman-teman, hari ini kita belajar
aku, sedekah itu berbagi kebaikan, nggak harus uang, bisa tenaga, waktu, atau bahkan senyuman. Ya, misalnya membantu orang tua di rumah. Itu juga termasuk sedekah kalau diniatkan ibadah. Betul, bahkan berkata baik dan tidak menyakiti orang lain itu juga bentuk sedekah. Berarti sedekah itu bisa jadi kebiasaan sehari-hari ya? Dan contohnya meminjamkan anak tulis ke teman, membantu teman yang kesulitan belajar. Atau sekedar mendengarkan teman yang sedang curhat. Dan yang paling gampang, tersenyum, bahkan senyum kecil bisa bikin orang lain merasa dihargai. Jadi sebenarnya kesempatan sedekah itu ada setiap hari ya? Iya. Menurut kalian, apa sih sebenarnya sedekah itu? Menurut aku, sedekah itu berbagi kebaikan, nggak harus uang, bisa tenaga, waktu, atau bahkan senyuman. Ya, misalnya membantu orang tua di rumah itu juga termasuk sedekah kalau diniatkan ibadah. Betul. Sekarang kita bahas tentang senyum. Kenapa senyum disebut sedekah? Karena senyum bisa bikin orang lain merasa dihargai dan bahagia. Kadang kita nggak tahu orang lain lagi punya masalah, tapi satu senyum kecil bisa bikin hatinya lebih ringan. Senyum juga nggak butuh biaya, gratis, tapi pahalanya besar. Apalagi kalau kita biasakan senyum ke orang tua, guru, teman, bahkan tetangga. Daripada sama aja cenderung lebih baik tersenyum. Dan senyum itu juga bikin kita sendiri jadi lebih positif. Selain membantu orang tua dan senyum, apalagi contoh sedekah tanpa uang. Beri semangat ke teman yang belum gizi. Membuang sampah pada tempatnya supaya lingkungan bersih. Bagi ilmu, misalnya ngajarin teman yang belum paham pelajaran. Ternyata banyak banget yang cara bersedekah tanpa uang. Jadi teman-teman, hari ini kita belajar bahwa sedekah itu tidak harus pakai uang. Membantu orang tua adalah sedekah. Senyum adalah sedekah. Dan setiap kebaikan kecil bisa jadi pahala kalau diniatkan karena Allah. Semoga setelah ini kita jadi lebih semangat berbuat baik sekecil ada apapun. Terima kasih sudah mendengarkan podcast. Sekarang kita bahas yang pertama, membantu orang tua. Coba jujur, kadang kita disuruh orang tua langsung jawab iya nanti, tapi tidak langsung dikerjakan. Padahal membantu orang tua itu bukan cuma kewajiban, tapi juga ladang pahala yang luar biasa besar. Contohnya, membantu ibu di dapur tanpa disuruh, menyapu rumah, mencuci piring, mengambil air minum, membawakan cerita tentang itu semua dari sedekah tenaga. Dan Beda lagi, untuk Allah itu tergantung untuk orang tua. bayangkan hal sederhana membantu mencuci piring bisa jadi jalan keberkahan kehidupan kita. Kadang kita sebut sedekah di luar rumah, tapi lupa bahwa pahala besar ada di dalam rumah. Kalau hari ini kita belum bisa memberi uang jutaan, kita masih bisa memberi tenaga dan waktu. Itu jauh lebih berharga. Contoh sedekah tanpa uang, tersenyum dengan tulus, membantu orang lain, misalnya menolong membawa barang, Memberi nasihat yang baik, mendoakan orang lain. Teman-teman, banyak orang berpikir sedekah itu ibadah, dengan uang. Menurut saya, kenapa pemikiran itu bisa muncul? karena yang sering melihat memang orang berpikir sedekah adalah untuk uang atau barang. Jadi orang yang kita berpikir kalau nggak kelihatan besar berarti nggak berarti. Padahal di sisi Allah yang dinilai adalah nilai dan ketulusan. Bisa jadi orang tersenyum tulus setiap hari lebih berat timbangannya daripada orang yang bersedekah tapi penuh liar. Jadi jangan pernah meremehkan, membantu ibu, mengangkat jalan, memberikan ayam minum, menyapa tetangga dengan ramah, karena bisa jadi itu penyelamat kita di akhirat nanti. Wis. Menurut kalian, apa sih sebenarnya sedekah itu? Menurut aku sedekah itu berbagai kebaikan, nggak harus uang, bisa tenaga, waktu atau bahkan senyuman.
Iya, misalnya membantu orang tua di rumah. Itu juga termasuk sedekah paling kalau duniakan ibadah. Betul, bahkan kata baik dan tidak menyakiti orang lain itu juga bentuk sedekah. Berarti sedekah itu bisa jadi kebiasaan sehari-hari ya. Banyak, contohnya meminjamkan alat tulis ke teman atau bantu. Sekarang kita bahas yang pertama, membantu orang tua. Coba jujur, kadang kita disuruh orang tua langsung jawab ya nanti, tapi tidak langsung dikerjakan. Padahal membantu orang tua itu bukan cuma kewajiban, tapi juga ladang pahala yang luar biasa besar. Contohnya, membantu ibu di dapur tanpa disuruh, menyapu rumah, mencuci piring, mengambil air minum, membawakan cerita lengkap. Itu semua butuh sekitar tenaga. Dan Kerja lagi, itu Allah itu membantu hidup orang tua. bayangkan hal sederhana membantu mencuci piring bisa jadi jalan keberkahan kehidupan kita. Kadang kita sibuk sedekah di luar rumah, tapi lupa bahwa A few moments later. Kami dari kelompok 5 SMP Negeri 3 Kabul mengucapkan selamat